ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر لا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Hadis yang ketujuh di dalam bab sabar. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah jalan dan bertemu dengan seorang wanita sedang menangis di pekuburan, di sebuah kubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur wanita yang menangis itu, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu kemudian berbicara dengan mengatakan, ilaika anni, menjauhlah kamu dari diriku. Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang aku terima. Wanita ini tidak tahu siapa yang tadi berbicara menegurnya. Lalu adalah seorang laki-laki memberitahukan kepada wanita itu bahwa yang tadi menegurnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu pun kemudian mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini tidak menemukan para penjaga yang menjaga rumah Nabi. Wanita itu begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku tidak mengenali engkau, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada wanita itu, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dilakukan ketika datangnya benturan pertama kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayatnya Imam Muslim, di sana ada tambahan yang menyebutkan bahwa wanita itu yang ditangisinya adalah anaknya yang masih kecil meninggal dunia, yang dikubur di tempat seperti yang diceritakan di dalam riwayat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bercerita kalau suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan seorang wanita sedang menangis di hadapan sebuah kuburan yang
dikubur di situ seperti yang diriwayatkan dari Imam Muslim adalah anaknya yang masih kecil sudah meninggal dunia waktu itu. Ditegur oleh Rasulullah SAW, dinasihati oleh Rasulullah SAW supaya ibu itu bertakwa kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah. Ini berarti bahwa menangisnya ibu tadi itu tidak baik, ya, tidak baik, makanya ditegur oleh Rasulullah SAW. Menangis ini jamaah subhanallah adalah menangis yang diikuti dengan teriakan-teriakan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi ada namanya niyahah. Rasulullah SAW melarang, biasanya kebanyakannya dilakukan oleh para ibu-ibu kalau ada anaknya meninggal dunia atau anggota keluarganya meninggal dunia di zaman jahiliyah itu, mereka menangisi, meratapi dengan sambil berteriak-teriak keras, meronta-ronta, kadang merobek-robek pakaian, kadang memukul-mukul pipi, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW beliau membimbing umat di saat itu untuk merubah perilaku itu, karena itu menandakan adanya suatu keadaan orang yang tidak menerima atas ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelan-pelan Rasulullah SAW membimbing umat dengan cara menasihati, bahkan juga beliau perlu menegur, karena tugas Rasulullah SAW dan juga menjadi tugas kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru dalam pandangan agama, supaya kita sampaikan kalau itu salah, dan kita nasihati dengan bijaksana, dengan hikmah. Lalu kita sampaikan yang baiknya seperti apa, yang benarnya seperti apa. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika bertemu wanita yang sedang menangis dengan teriakan-teriakannya itu. Memang dalam riwayat ini disebutkan menangis begitu saja. Tapi karena itu ditegur, jadi kata ulama ini bukan menangis biasa ini. Kalau menangis biasa boleh. Dalam hadis yang lalu sudah kita temukan cerita di mana Rasulullah SAW ikut berkabung karena cucu beliau meninggal dunia, dan beliau memberikan beberapa pesan-pesan kepada anak beliau Zainab radhiyallahu anha. Nah, di situ Rasulullah ketika melihat cucu beliau itu, beliau menangis. Kemudian oleh salah seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis?" Nah, Rasulullah menjawab, "Ini adalah tangisan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Di dalam diri kita itu ada rahmat yang diberikan oleh Allah, yaitu bentuk belas kasih, ya." Jadi Rasulullah SAW menangis itu adalah sebagai ungkapan daripada kasihan, ya, kasihan sebagaimana kita kasihan melihat orang menderita, kasihan kita melihat orang lain hidupnya susah dan sebagainya. Itulah rahmat yang diberikan sebagai karunia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menangis semacam itu adalah menangis yang tidak dilarang, tapi menangis yang kemudian ditegur oleh Rasulullah ini adalah menangis karena wanita ini tidak hanya sekedar meneteskan air mata, tetapi juga ada suara-suara teriakan, ya, teriakan yang tidak semestinya dilakukan terhadap takdir yang memang sudah menjadi ketentuannya. Jadi ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memberikan. Kemudian takutlah kepada Allah, itu artinya bahwa itu memang adalah satu kesalahan yang harus diperbaiki, karena perbuatan itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Atau kita katakan juga bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang menyalahi daripada sifat ketakwaan pada diri seseorang, sehingga Rasulullah menyampaikan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah, dan kemudian beliau lanjutkan wasbiri, sabarlah engkau. Kebetulan wanita itu tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Begitu dia mendengarkan ada teguran itu, malah dia menjawab, ya, ilaika anni, menjauhlah dari diriku. Ya, engkau tidak merasakan musibah seperti yang aku terima. Nah, wanita itu melanjutkan, jadi menjauhlah dariku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah selesai menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan itu, ya sudah pergi beliau. Kada kemudian marah, kemudian ditambahi lagi dengan ucapan-ucapan yang apa namanya itu, jaka bahasa kita tuh menjawab lah begitu kan, menjawab enggak. Beliau udah pergi, berlalu. Inilah tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu rendah hati, sekalipun ada orang misalnya mengeluarkan kata-kata yang ya sedikit agak kasar lah begitu kan, dengan mengatakan menjauhlah kamu dariku, kamu tidak merasakan seperti yang kurasakan gitu. Ini kebetulan memang tidak kenal dengan Nabi. Kalau seandainya dia kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada seorang yang dimuliakan oleh Allah dan oleh para sahabat-sahabat beliau. Nah, lanjut ceritanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwa ini perempuan memang tidak kenal dengan Nabi. Lalu ada seseorang memberitahukan kepada wanita itu kalau yang baru saja tadi menegur itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dalam riwayat yang lain disebutkan adalah Al-Fadl ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi masih ada hubungan sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memberitahukan kalau tadi yang menegur itu adalah Nabi. Begitu dia tahu dan diberitahu karena tahu itu, dia gelisah wanita ini. Maka dia bergegas menyusul mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi itu, di hadapan rumah, seperti yang diriwayatkan di sini, dia tidak menemukan ada para penjaga di depan rumah. Nah, informasi ini kata ulama itu menunjukkan bahwa dalam pikiran wanita itu, karena dia tidak kenal Nabi SAW, dalam pikiran wanita itu, Nabi itu seperti raja. Nabi itu seperti raja. Rumahnya dijaga oleh pengawal, dibawa oleh satpam, security lah, dan macam-macam begitu kan. Ternyata begitu sampai di rumah Rasulullah SAW, orang menunjukkan di mana rumah Rasulullah SAW. Begitu dia melihat tidak ada satu orang pun yang berjaga-jaga. Apalagi rumah Rasulullah SAW itu ya tidak seperti rumah-rumah yang lain, rumah yang sangat sederhana sekali. Nah, tentu saja ini akan membuat kesan yang berbeda bagi ibu tadi itu ya. Maka begitu sudah ketemu dengan Rasulullah SAW, wanita itu meminta maaf, ya Rasulullah, ulun tadi itu kada tahu kalau yang menegur ulun itu, memadahi ulun itu pian ya Rasulullah SAW, la ma'rifka, kada kenal. Maka Rasulullah SAW dengan halus menyampaikan nasihat, innamas sabru inda sadmatil ula. Wahai ibu, sesungguhnya sabar itu mesti dilakukan dari sejak awal kita kena musibah. Atau dalam hadis ini ketika benturan itu menimpa kita pertama kali, inda sadmatil ula. Sabar itu ya masyakumullah memang bertingkat-tingkat lah, sehingga pahala yang diperoleh dari kesabaran yang kita tunjukkan itu pun bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Sabar itu ada adabnya, ada etikanya, ada tata caranya dalam bersabar. Nah, hadis ini adalah salah satu di antara cara orang bersabar atau adab dalam bersabar. Ada beberapa memang disebutkan tentang bagaimana caranya kita bersabar dengan baik itu, dengan benar itu. Jadi sabar bukan asal sabar saja, jadi diatur sabar itu dengan aturan yang baik. Sabar di sini adalah kalau kita kena musibah, maka di saat awal kena musibah itulah sabar itu mesti kita tunjukkan.
Kalau orang sabarnya terlambat, misalnya nih kena musibah hari ini juga kita harus sabar. Jangan baru besok sabar, atau 2 hari kemudian sabar, 3 hari kemudian, apalagi seminggu lagi sabar. Ya, itu berbeda sabarnya. Jadi sabar yang baik, sabar yang kata ulama juga sabar yang sempurna itu kalau di awal-awal kita kena musibah, itu kita sudah menjaga diri kita, menahan diri kita untuk sabar. Itu. Harus kita kendalikan diri kita dan kita tunjukkan rasa menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala di awal kali kita mendapatkan musibah itu. Sebab jamaah sekolah kita tahu bahwa hampir dikatakan ya tidak ada artinya lagi kata-kata sabar itu kalau sudah seminggu kemudian, sebulan kemudian, umpamanya kan. Karena seiring dengan berjalannya waktu, keadaan hati orang itu sudah berubah. Memang pada saat awal kali kena musibah itu rasanya sakit. Lah, tetapi seiring dengan perjalanan waktu lewat sehari, lewat 2 hari, lewat 3 hari, itu hilang dia dengan sendirinya. Sakitnya itu hilang. Jadi kalau ada yang meninggal di antara keluarga, memang kita sudah mungkin mengalami banyak pengalaman dalam hidup. Ada di keluarga kita meninggal, kan? Memang rasanya tidak nyaman lah hari pertama, hari kedua. Tapi begitu sudah sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan dan nggak diingat lagi mailangi ibaratnya itu kan, mengunjungi kuburan sampai sabat kuburan sampai apa macam. Itu ada yang sekali setahun aja mengunjungi. Coba ya Allah. Mana kesedihan dulu yang pernah kita rasakan waktu pertama kali keluarga kita itu ada yang meninggal dunia. Hilang. Seiring dengan perjalanan waktu. Jadi yang dibutuhkan sekali itu dalam bersabar adalah di saat pertama kali itu. Dari pertama kali itu kita kena musibah itu jaga-jaga. Jadi kita apa namanya ini? Kita ya jaga-jaga itu maksudnya ya menahan diri sambil kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya takdir Allah, adanya keputusan Allah, adanya rencana Allah, adanya mau Allah dalam kejadian yang kita terima itu. Nah, sabarlah kata Rasulullah. Nah, sabar seperti itulah sabar yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, derajat yang tinggi, menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dilakukan pada saat benturan pertama kali itu datang dalam hidup kita. Sabar itu bertingkat-tingkat. Juga syukur itu bertingkat-tingkat. Jadi sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana seseorang memperlihatkan kesabarannya. Misalnya begini. Untuk kita membuat sebuah perbedaan tentang adanya tingkatan sabar. Jadi sabar itu kata ulama di dalam Minhajul Qasidin, ringkasan Ihya Ulumuddin. Itu kalau orang kena musibah, kemudian tidak mengeluh, namun hatinya sakit, tidak nyaman gitu kan. Itu biasa kalau kena musibah pasti ada rasa tidak nyaman di hati kita. Tapi mulutnya diam, tidak mengeluh. Itu sabar. Tapi sabar pada tingkatan yang masih di bawah. Ini kita buat perbedaan. Kemudian yang berikutnya ada sabar. Mulutnya tidak mengeluh. Dan hatinya ridha. Hatinya ridha. Jadi yang pertama itu namanya tarkus syaqwa ma'al karahah. Jadi tidak mengeluh-ngeluh, tetapi hati merasa tidak nyaman. Yang kedua ada mungkin keadaan orang sabar itu tarkus syaqwa ma'ar ridha. Ma'ar ridha. Jadi tidak mengeluh dan hati menerima apa yang mesti dia jalani dalam hidupnya begitu. Nah, ini dua-duanya sabar. Cuma sabar yang pertama tadi itu ya nilai sabarnya itu lebih rendah dibandingkan daripada sabar yang kedua.
Nah, ada lagi yang ketiga. Nah, kan? Ini untuk perbedaan saja. Jadi, ada orang sabar, tetapi sekaligus dia bersyukur. Sabar dalam arti tadi itu apa? Mengeluh tidak, kemudian menerima saja apa yang menjadi ketetapan Allah. Tapi ditambah plus, ada plus lagi. Dia bersyukur. Nah, bagaimana ada orang kena musibah bersyukur? Ya Mas Allah. Begini, jadi itu masuk juga dalam adab yang tadi udah sebutkan. Tadi kan hanya satu ulun singgung tentang adab orang bersabar itu sabarnya dari awal gitu kan. Ini adalah bersyukur itu maksudnya begini. Kalau kita kena musibah di dunia ini, yakinlah bahwa itu tidak terlalu merugikan kita. Selama musibah itu musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, itu baru musibah yang apa? Yang kiamat lah begitu. Kalau musibah agama ini. Ya. Musibah yang urusan akhirat. Kalau hanya musibah urusan dunia lah, harta benda, ada keluarga yang meninggal dunia, atau kebanjiran kita, kan, apa segala macam itu musibah-musibah, tapi itu masih musibah dunia saja. Tapi kalau sudah musibah agama, umpamanya mohon maaf, ada anak nang kada hakun sembahyang umpamanya kan. Kada hakun sembahyang. Musibah itu. Musibah agama itu. Apalagi kalau ada yang durhaka, naudzubillah misalnya kan, lawan kuitan, itu musibah. Nah, artinya begini. Orang bersyukur ketika kena musibah karena dia merasa yang diterimanya itu hanya musibah dunia, bukan musibah akhirat. Berarti masih ada nikmat yang jauh lebih besar daripada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dunia, ada kenikmatan yang diambil oleh Allah taala, tapi itu kenikmatan dunia. Tapi kalau yang diambil oleh Allah taala itu adalah musibah agama, nah, yang diambil bagaimana Allah mengambil musibah agama itu ya Masya. Ya, misalnya kita tidak bisa menghentikan kemaksiatan yang kita lakukan, padahal kita sadar bahwa itu akan berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti diambil agama itu dari diri kita, dicabut dari diri kita, itu musibahnya jauh tidak sebanding dengan musibah apapun, dengan musibah-musibah dunia yang bermacam-macam itu ya Allah. Nah, di sisi itu orang itu mesti bersyukur. Jadi dalam hadis qudsi itu ada cerita begini ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk ditugasi mendatangi seorang hambanya. Yang ketika itu hamba itu punya anak kecil meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini bukan berarti Allah tidak tahu kejadian-kejadian makhluknya ya. Tapi ingin memberikan informasi kepada kita. Jadi dikirimlah malaikat itu untuk menemui dan malaikat itu ya melihat bagaimana sikap orang tua ketika ada anaknya meninggal dunia. Begitu didatangi, setelah itu malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikatku, bagaimana? Maksud itu laporannya gimana ini? Itu semalam hambaku yang anaknya ku ambil." Ya. Bagaimana dia menyikapi keadaan seperti itu? Jadi laporannya malaikat itu begini menjawab, "Ya Allah, ya, hambamu itu dia ketika anaknya meninggal dunia hamidaka wastarja'a."
Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan dia mengucapkan kata-kata istirja. Memuji Allah itu alhamdulillah. Adalah orang kalau keluarganya meninggal dunia, alhamdulillah. Nah, wastarja'a, dan dia mengucapkan kata-kata istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, sediakan di sorga istana buat orang ini. Berilah nama istana itu dengan Baitul Hamdi. Jadi Baitul Hamdi itu artinya ya rumah pujian. Jadi rumah pujian. Jadi itu sebagai imbalan terhadap orang yang masih merasa bahwa jauh lebih banyak nikmat yang masih bisa kita rasakan dibandingkan dengan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, sekalipun yang diambil itu adalah anggota keluarga kita. Meskipun anggota keluarga kita. Jadi yang diceritakan dalam hadis qudsi tadi itu bentuk kesabaran yang plus. Jadi sabar tapi juga syukur gitu. Bagaimana kita menempatkan syukur itu dalam kesabaran? Ya, sudah beberapa kali disebutkan dalam riwayat hadis sebelumnya bahwa kalau orang sabar, dia akan diberikan imbalan oleh Allah, diberikan pahala besar, derajat yang sangat tinggi. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Qur'an, kami akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya tanpa batasan hitungan. Untuk menunjukkan dan memberikan kesan bahwa pahalanya sangat besar sekali bagi orang yang sabar itu. Nah itu nikmat yang harus disyukuri. Bukankah kita kalau mendapatkan penghormatan, mendapatkan derajat, mendapatkan pahala besar, itu nikmat, bukan nikmat dunia, itu tuh nikmat akhirat yang sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah musibah yang menimpa itu kita masih sebenarnya sanggup bersyukur karena masih banyak nikmat yang bisa kita. Makanya ada kadang-kadang lah kita beri nasihat itu kan orang tua kepada anak atau kepada siapa saja. Kita jajak paku, sakit jajak paku itu lah, itu musibah. Atau tercocok dure atau kesusuban kalau banyak kan, sakit itu. Jadi kadang ada nang berucap begini, ayo ja sabar kada apa-apa, baya nang dibatis itu ha. Nang lain banyak kan, nang waras masih tangan waras, mata waras, telinga waras, gitu kan. Baya nang di telapak batis itu aja gitu kan. Kena dijawab, pian kada merasakan pang, ini sakit tahulah. Jangan. Itu jadi model kayak kisah nang di sini tadi itu kan. Ya kan, nang ibu-ibu tadi mengatakan apa? Kamu tidak merasakan atau tidak ditimpa musibah seperti yang ditimpa oleh gitu kan. Nah itu. Apalagi ada yang sampai bocap, bah, ya masih jauh pada jantung aja gitu kan. Lah, jari takapit di lawang. Sakitnya tuh. Palalau kociak mentong apa segala macam lah itu kan. Nah, menyalahkan siapalah. Jadi dan bersuara, baya jari sebuting itu hanya jauh juga masih pada jantung ya gitu. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh, masih banyak nikmat sebenarnya yang kita miliki itu kan dibandingkan daripada rasa sakit yang memang itu adalah bagian dari diambilnya nikmat dalam hidup kita. Itu aja. Nah, apalagi kalau kita membandingkan, itu kan membandingkan antara yang ada di tubuh kita saja. Jari dibandingkan lawan yang lain-lainnya. Tapi kalau perbandingannya itu sampai kalau urusan agama, urusan akhirat, wah, itu lebih besar lagi perbedaannya jauhnya gitu kan.
Itu aja masyaallah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah dilakukan ketika apa namanya nih? Benturan yang pertama. Karena memang di saat itu yang sangat dituntut orang untuk bersabar. Karena kalau sudah lewat berhari-hari, ya ya sudah berkurang makna sabar itu. Kalaupun kemudian sabar. Nah, makanya sabar memang bertingkat-tingkat dan sesuai dengan tingkatan kemampuan orang untuk menahan diri ketika musibah itu datang, dan juga ukuran-ukuran musibah itu juga menentukan kepada derajat atau tingkatan nilai kemuliaan atau pahala yang diterima oleh orang yang bersabar ketika menghadapinya. Jadi mudah-mudahan kita sekalipun misalnya ada musibah dalam hidup ini yang sifatnya hanya sementara itu, kita masih tetap ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita dapat dua sebenarnya keuntungan. Selain sabar, kita akan diberikan pahala juga karena kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup, kata Allah, menghitung nikmatku. Cuma Allah menyampaikan dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hambaku itu yang mensyukuri, yang yang rajin bersyukur. Syukur itu min ibadiyasy syakur, itu yang rajin bersyukur, sering bersyukur, ingat-ingat terus untuk bersyukur. Nah, jadi perpaduan sabar dan syukur ini harus selalu ada dalam hidup kita. Dia itu seperti sayap. Kalau burung terbang supaya seimbang, itu harus dikepakkan kedua-duanya kan. Mun sebelahnya sayapnya digerakkan, sebelahnya kada, kayak apa itu burung bisa stabil terbangnya. Itu tamsil yang dibuat oleh para ulama bahwa hidup ini memang harus kita jaga dua itu, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan juga senantiasa menggugah hati kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.